Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Birawa part yang kelima. Saya Najwa Zakia akan menemani kalian di podcast kali ini dengan tema masa depan dan pengembangan diri. Di sini kita ada tamu undangan yang spesial nih, Tara. Nah, coba kita perkenalan dulu. Siapakah tamu undangan kita? Bisa diperkenalkan? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Kalista Rahab. Biasa dipanggil sama murid-murid yang terkasih adalah Bu Dinda atau Dinda sayang. Gitu. Saya mengajar pelajaran bimbingan dan konseling. Kebetulan banget, topik kali ini kita itu akan menjunjung beberapa tema yang pastinya itu relate dengan teman-teman kita, yaitu para Gen Z, Bu. Nah, topik kali ini tuh ada 2 poinnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai manajemen waktu yang baik. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang pemilihan jurusan atau karir. Pertanyaan pertama nih, yang sering banget seliweran dari teman-teman ya, apalagi di zaman-zaman kita ini yang era modern, kita tuh jadi makin banyak gangguan dan distraksi-distraksi di luaran sana. Jadi yang pertama yaitu adalah tolong berikan kami tips Bu untuk memanajemen waktu agar waktu kami lebih baik. Nah, kita nih kan masih pelajar, jadi kita tuh punya kewajiban untuk belajar. Dan nggak cuma belajar doang, kita pastinya juga butuh waktu istirahat dan juga mengikuti kegiatan lainnya seperti ekstrakurikuler maupun berorganisasi. Nah, bagaimana nih tips dari Bu Dinda cara kita untuk mengatur jam kita untuk belajar, berorganisasi, ataupun berekstrakurikuler, dan juga waktu kita untuk istirahat. Oke, sebelumnya saya mau kasih introducing dulu lah. Kita kan sama-sama Gen Z nih. Pertanyaan kayak gini, kira-kira kalau saya lemparkan ke kamu susah nggak? Cukup susah sih, Bu. Cukup susah kan? Apalagi Bu Dinda juga Gen Z guys. Ya. Tapi kalau dari apa yang sudah Bu Dinda pelajari ataupun pengalaman dari Bu Dinda itu sebenarnya nggak ada yang mustahil ya, apalagi buat kita semua terutama teman-teman Gen Z. Kenapa? Karena semua itu bisa diatur kok, asalkan ada niatnya. Yang pertama itu yang penting adalah niat. Niat kita mau melakukan sesuatu itu apa? Motivasi kita melakukan sesuatu itu apa? Sehingga kalau kita punya niat yang bagus, terus usaha yang bagus, kita pasti tahu apa yang mau kita lakukan. Apa itu tentang kegiatan akademik, kegiatan di kelas, di sekolah, terus ekstrakurikuler ataupun organisasi. Seperti itu. Terus kita juga perlu yang pertama itu selain niat kita juga harus tahu tentang diri kita, potensi kita, terus kelebihan kekurangan kita, terus apa yang kita suka dan gak suka. Itu yang paling penting. Kenapa? Kalau kita tahu apa kelebihan kekurangan kita, apa yang kita suka dan gak suka, kita juga bisa mengatur waktu dengan lebih baik lagi. Contohnya, kita tahu nih, kita sukanya apa. Kalau Najwa sukanya apa? Najwa sendiri tuh suka banget buat kayak scrapbook digital gitu, Bu. Jadi kayak edit foto-foto imut sama teman-teman bareng-bareng gitu, terus nanti di-post di Instagram. Oh gitu. Itu kan kalau di kegiatan di waktu luang. Kalau misalnya kegiatan di sekolah atau ekstra mungkin apa aja? Kebetulan sekali Najwa itu ikut ada 2 ekstra, Bu, dan 1 organisasi. Ya, boleh dikasih tahu apa aja? Nah, saya itu ikut organisasi OSIS. Terus habis itu ikut ekstra jurnalistik sama ekstra English Club. Banyak nih kegiatannya Najwa. Biasanya dalam 1 minggu itu Najwa punya waktu istirahat berapa lama? Dalam sehari deh contohnya. Untuk sehari sendiri mungkin Najwa cuma butuh waktu tidur mungkin 5 jam. Terus ya tanpa kegiatan-kegiatan lain mungkin 4 jam gitu. Serius? Iya. Cukup singkat ya waktunya ya. Sebenarnya kalau secara penelitian itu kalau di usia-usia kita nih, kita ya, kan saya nggak jauh beda nih sama Najwa ya. Mungkin sebenarnya kan 7-8 jam ya normalnya dan baiknya. Tapi kalau 4-5 jam ternyata kamu nggak masalah dan tetap produktif, it's okay. Cuman ya tetap lagi harus diperhatikan ya istirahatnya.
Itu tadi, oke, udah bagus ya. Tadi Najwa sudah jelasin punya banyak kegiatan. Kita pakai contoh Najwa aja. Kita tadi udah banyak kegiatan, ada OSIS, jurnalistik, English Club, terus istirahatnya sehari itu 4 sampai 5 jam. Itu mau ada kegiatan dan tidak ada kegiatan. Nah, sudah tahu nih kira-kira 4 sampai 5 jam waktu tidur itu cukup atau enggak? Itu setelahnya capek atau enggak, ngedrain energi atau enggak, gampang emosian atau enggak. Nah, itu juga diperhatikan. Kalau misalnya 4 sampai 5 jam itu enggak cukup, berarti waktu istirahatnya ditambahin. Jadi bagaimana cara menambahkannya? Berarti mengatur waktu kegiatan lainnya kayak ekstra, terus kegiatan di luar sekolah ataupun kegiatan bersama teman itu mungkin diminimalisir seperti itu. Terus tahu batasan dirinya. Contohnya seperti ini. Udah tahu banyak kegiatannya, terus di weekend itu ngapain kira-kira? Tadi kayak mungkin aja suka bikin apa tadi? Scrapbook kayak gitu. Mungkin di weekend bisa dilakuin scrapbook. Terus ada teman-teman yang ngajak, kalau masih punya energi, masih punya waktu luang dan pengen ketemu sama teman silahkan, tapi mungkin dibatasi waktunya. Tahu, supaya aku nggak kecapean, aku bisa mengerjakan kegiatanku yang lain dan lebih produktif lagi, aku harus batasi kegiatan sama teman itu sampai jam berapa sih, maksimal berapa jam keluar sama teman-teman. Nah, itu juga penting. Makanya kita tadi tuh selain niat, motivasi, kita tahu apa kesukaan kita dan tidak sukanya apa, terus kekurangan kelebihannya apa, supaya manajemen waktunya itu lebih tertata, lebih baik lagi. Terus kalau Bu Dinda sendiri, dari pengalaman Bu Dinda, itu biasanya Bu Dinda dalam manajemen waktu itu Bu Dinda bikin target harian atau target mingguan, seperti itu. Misalnya sehari ini Bu Dinda mau ngapain aja kegiatannya. Tadi Bu Dinda nyiapin jawaban untuk podcast mungkin ya, nah kayak gitu. Terus mempersiapkan podcast ini, terus ada kegiatan kerjaan lainnya, terus nanti malam mau ngapain, misalnya kayak nanti malam mau nge-gym, udah tahu. Nah, dengan target-target itu Bu Dinda bisa memanajemen waktu lagi dan tahu kapan harus istirahat, kapan harus beraktivitas, seperti itu. Kira-kira Najwa sendiri pernah bikin rencana manajemen waktu sendiri nggak? Untuk saya sendiri juga pakai rencana manajemen waktu, Bu. Jadi kalau saya itu sering sekali, dan mungkin ini rutinitas saya setiap harinya. Jadi setiap malam sebelum saya tidur itu saya sering sekali untuk mengisi plan harian. Jadi untuk memplan hari-hari saya tuh, hari ini mau ngapain nih, jam 6 misal mau ngapain, jam 7 mau ngapain gitu. Jadi mulai dari sana kita tuh bisa lebih mengatur waktu kita, nggak cuman kayak spontanitas gitu. Seringnya kan teman-teman kayak spontan gitu toh, Bu. Nah, dari situ misal kita coba nih kayak tips dari Bu Dinda tadi untuk mengenal diri lebih jauh juga kan. Betul. Nah, itu membantu banget, Bu. Membantu. Tapi sering lost tracking nggak dari itu tadi? Planning yang sudah dibuat tadi? Sering, Bu. Sering ya? Nggak apa-apa, Bu Dinda juga sering seperti itu. Apalagi kalau ada hal-hal eksternal, tiba-tiba ada PR yang harus dikerjain banyak mungkin, atau tiba-tiba ada kegiatan eskul yang tiba-tiba kita harus ikut, atau tiba-tiba ada persiapan lomba dadakan. Nah, itu kan kita nggak bisa duga kan. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Berarti kalau misalnya selain manajemen waktu, kita juga perlu membuat namanya itu plan B. Ketika misalnya target kita hari ini tidak bisa dikerjakan, terus bagaimana harus menyelesaikan target harian ini. Bisa mungkin dalam 1 minggu itu diselesaikan targetnya, seperti itu. Membantu banget Bu Dinda itu. Iya. Itu benar-benar bisa bikin kita jadi lebih semangat gitu juga kan, Bu. Ya, dan tahu juga arah kita. Jadi kita dalam melakukan segala sesuatu itu terarah. Jadi jangan hanya sekedar sembrono ataupun kayak, sebenarnya boleh sih spontan, itu ada baiknya. Cuman kadang buruknya adalah ketika ada distraksi. Contohnya dalam sehari tiba-tiba kita lagi HP-an nih, tiba-tiba TikTokan kita nggak sadar tiba-tiba udah 3 jam. Itu kan distraksi yang sangat-sangat mengganggu kan. Akhirnya kita tidak produktif. Dan akhirnya apa target harian kita 1 hari atau 1 minggu itu nggak terkejar. Begitu. Akhirnya target yang harusnya kita capai, apa yang mau kita pelajari malah nggak terkejar. Seperti itu. Ampun. Bu Dinda kira-kira ada tips lagi nggak, Bu, yang kayak lebih mudah gitu buat anak-anak? Mungkin ya, Bu, beberapa anak itu malas untuk plan keseharian mereka gitu. Agak malas. Sebenarnya itu juga PR ya buat Bu Dinda. Yang penting itu sebenarnya selain dari diri kita juga perlu teman yang bisa membangun kita jadi lebih baik. Support system lah istilahnya.
Misalnya kalau kita punya target, kita pengen misalnya kayak Najwa kan ikut English Club nih, pengen bisa menguasai bahasa Inggris. Nah, supaya bisa lebih sampai target nih, bisa bahasa Inggris lebih fasih, lebih pede, terus harus gimana? Ya cari teman yang bisa ngajak kita untuk berkembang dalam hal kemampuan bahasa Inggris itu tadi. Akhirnya kita bisa bangun study group bareng mungkin, atau bikin jadwal belajar di luar bareng-bareng, bikin target mingguan bareng-bareng kan. Jadi itu memotivasi kita. Jadi mungkin kita capek harus bikin planning di HP kayak atau di buku kayak, ya udah bikin planning sama teman-teman aja, direncanakan, ditanamkan di otak, itu juga bisa. Makanya kita perlu tahu motivasi kita melakukan sesuatu itu apa, niatnya apa, dan juga kesukaan dan gak sukanya itu apa. Bisa juga dari teman ya Bu ternyata. Betul. Oke. Next kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Oke. Jadi ini juga relate sama teman-teman di sekitar. Apalagi kita kan bersekolah di vocational high school, yang dimana itu SMK. Kita juga pastinya nggak ngikutin arus. Mungkin ada anak beberapa misal nih yang udah ngambil jurusan TKJ, tapi cita-cita mereka tuh pengen jadi pengacara. Nah itu kan beda banget. So di sini kita bakal bahas soal itu. Oke. Untuk pemilihan jurusan dan karir. Beberapa perbedaan jikalau siswa-siswi untuk memilih melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi, semisal universitas gitu berkuliah, dan perbedaan siswa-siswi yang melanjutkan karir mereka untuk langsung bekerja gitu. Menurut Bu Dinda, adakah hal yang mungkin mereka bisa terapkan atau mereka bisa jadikan motivasi dari tujuan mereka itu? Oke. Kalau dari sekolah sendiri ya, sekolah sudah menyediakan kesempatan buat anak-anak khususnya dari kelas 11 itu sudah dibuka kelas tambahan. Jadi kelas tambahan itu ditujukan untuk selain persiapan TKA, itu juga tujuannya TKA itu tes kemampuan akademik itu kan untuk mengarahkan siswa ini mau kuliah, bekerja atau menjadi entrepreneur gitu. Nah, dari kelas-kelas itu sebenarnya sudah membantu untuk mengarahkan ke arah karirnya masing-masing, mau kuliah, bekerja atau mau berusaha, membangun usaha. Seperti itu dari sekolah. Kalau dari BK sendiri, kalau dalam pembelajaran di kelas itu ada yang namanya kenali potensi, materi tentang kenali potensi, di mana siswa diajak untuk mengenali potensi dirinya, baik itu dari gaya belajarnya, terus kemampuan dia secara kecerdasan, terus ada penjurusan juga, tes penjurusan. Nah, kalau mungkin teman-teman tertarik untuk mencari tahu sendiri, itu boleh cari di Google Aku Pintar. Nah, di situ itu ada berbagai macam tes yang bisa kalian ikuti dan itu gratis diakses dan sudah tervalidasi juga sama ahli. Itu ada tes gaya belajar, tes kemampuan. Tes kemampuan ini mengetahui kecerdasan majemuk. Jadi kecerdasan majemuk itu contohnya kayak kamu itu cenderung pintar di intrapersonal, kemampuan bersosialisasi, interpersonal, kemudian ada linguistik dan sebagainya itu. Terus ada tes penjurusan atau kalau dalam psikologi itu namanya tes riasek. Itu mengetahui kita itu punya kecenderungan, kemampuan kita itu di mana. Kita cocok bekerjanya itu seperti apa. Terus kayak tadi kamu bilang, ada yang bilang misalnya, loh saya masuk jurusan TK aja tapi saya cita-citanya jadi ini. Sebenarnya kalau masuk ke SMK CB pun sebenarnya kan itu juga dipertanyakan kan. Kamu masuk CB tujuannya mau apa? Gitu. Itu dari awal sudah diarahkan. Tapi kalau misalnya ternyata sudah masuk CB ternyata berubah ini cita-citanya, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tetap sekolah dan guru-guru pasti akan mengarahkan pertama itu sesuai jurusannya dulu. Atau mungkin sesuai peluang yang ada di sekitar, seperti itu. Dan yang kedua, tadi kan sudah ada tes-tes kemampuan itu tadi. Itu juga membantu kamu mengenali dirimu. Dengan mengenali dirimu, kamu juga tahu dari kemampuan tersebut itu peluang kerja karir apa buat kamu. Seperti itu. Dan juga kemampuan itu juga mengarahkan kamu bisa mempertimbangkan mau kuliah atau mau bekerja. Begitu. Itu kalau yang ada di BK. Terus nanti kalaupun nanti di kelas 12 itu juga diarahkan juga. Kamu ditanyakan lagi pasti, kamu mau kuliah atau mau bekerja?
kalau mau bekerja nanti akan diarahkan ke forum yang memang khusus untuk teman-teman yang tertarik untuk langsung bekerja setelah lulus SMK. Kalau misalnya memang tertarik mau berkuliah, akan ada lagi forumnya khusus dan di situ akan ada diinfokan pendaftaran kuliah, beasiswa kuliah, dan bagaimana cara masuk kuliah, yang sesuai jurusan maupun yang di luar jurusan gitu. Jadi yang dari awal nih kita harus mengenali diri kita sendiri ya Bu. Betul. Dan alhamdulillahnya sekolah ini menyediakan layanan itu. Ya harus disediakan. Karena kan tujuannya sekolah kan nggak cuma mendidik ya, tapi juga mengarahkan para siswa-siswi untuk mengembangkan potensinya. Gitu. Dari situ kita dapat belajar banyak hal Bu. Dan mungkin anak-anak dan teman-teman kita itu bisa lebih terarah dari sana. Iya. Dari kita mengenali potensi itu kan juga nanti ada namanya itu membuat rencana karir. Nah, dari kamu udah tahu kan, misalnya kamu cerdasnya di bidang matematika, terus kamu punya kemampuan analitis sesuai mungkin, contohnya di tes Riasek itu ada macam-macam, ada yang kemampuan analitik, realistik, dan sebagainya itu. Nah, misalnya kamu ternyata tipe yang realistik, suka matematika, dan kamu jurusan mesin, itu sangat berarti kalau secara general ya, ini nggak Ibu Dinda jelasin, tapi kalau secara general itu kamu cocok berarti, kamu masuk mesin dengan kemampuan realistik dan juga matematika, kamu akan cocok untuk pekerjaan di bidang pemesinan, berkaitan sama mesin, terus berkaitan dengan hal-hal praktik, itu sangat cocok. Nah, berarti rencana karirnya bagaimana? Ya udah, difokuskan untuk bagaimana supaya potensi untuk di bidang mesin ini lebih terarah, lebih berkembang gitu. Makanya perlu namanya pengenalan potensi dulu sehingga bisa membangun rencana karir itu tadi. Wih, keren banget Bu Dinda. Yeay. Jadi sejauh ini jawaban-jawaban Bu Dinda itu udah cukup membantu saya dan mungkin teman-teman sekalian juga dapat terbantu akan tips-tips dari Bu Dinda. Oke, mungkin segitu saja deh Bu, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan. Oke. Bu Dinda, adakah yang ingin ditambahkan? Oke. Buat teman-teman Gen Z ya, termasuk saya sendiri, ini juga pesan buat teman-teman dan buat saya sendiri. Jangan takut untuk bermimpi dan mencoba hal baru. Hal barunya pasti positif ya dan produktif. Kenapa? Kesempatan itu kadang nggak datang 2 kali. Dan kita nggak duga apa yang terjadi ke depannya itu ternyata bisa menguntungkan kita. Jadi nggak usah takut ketika ada kesempatan, ambil. Ketika ada kesempatan untuk pengalaman baru, belajar hal baru, ambil. Karena kita nggak tahu ternyata itu jadi sumber kita, rezeki kita, atau sumber kita bisa sukses, kita nggak tahu. Jadi tetap semangat dan jangan takut untuk bermimpi. Yeay, semangat guys. Semangat ya. Semangat. Oke, mungkin dari sini aja podcast kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami berdua. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Iya, terima kasih.